Di lereng gunung yang sunyi, berdiri sebuah vila tua yang pernah menjadi saksi tawa 5 sahabat. 12 tahun lalu, salah satu dari mereka menghilang di tempat itu. Dan malam ini, mereka kembali. Bukan untuk berlibur, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun yang tidak mereka tahu, vila itu belum siap melepaskan mereka. Selamat datang di Arazi Story. Siapkan kopi dan teh terbaik kamu dan tempat ternyamanmu. Selamat menikmati kisahnya. Vila itu berdiri di tepi hutan pinus, dikelilingi kabut yang turun sejak sore. Cat temboknya sudah memudar, atapnya ditumbuhi lumut, dan jendela-jendelanya berderit setiap kali angin malam berhembus. Bagi kebanyakan orang, tempat itu hanyalah bangunan tua yang menunggu untuk dirobohkan. Tapi bagi 5 sahabat lama, Raka, Andin, Yuda, Mita, dan Damar, vila ini adalah potongan hidup yang pernah mereka tinggalkan. Malam itu, mereka datang dengan alasan sederhana, berkumpul sekali lagi sebelum vila ini dihancurkan. Raka yang mengatur semuanya, mengatakan ini semacam reuni kecil. Mereka sudah bertahun-tahun jarang bertemu, sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi di balik undangan sederhana itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Perasaan bersalah yang diam-diam dimiliki oleh mereka semua. Saat mobil terakhir memasuki halaman, lampu depan menyapu dinding vila yang penuh lumut. Kabut semakin tebal, seolah menelan suara mesin mobil. Andin melirik ke arah pohon besar di sudut halaman. Ia merasa seperti ada seseorang berdiri di sana, tapi ketika diperhatikan lebih lama, hanya bayangan ranting yang bergoyang. Begitu pintu utama dibuka, aroma lembab langsung menyergap. Bau kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang samar-samar mirip besi berkarat. Lantai kayu berderit di bawah langkah mereka. Damar menyalakan lampu gantung tua di ruang tengah. Cahaya kekuningan merembes keluar, tapi sebagian ruangan tetap dipenuhi bayangan gelap. Mereka mulai berbincang, mencoba menghidupkan kembali suasana seperti dulu. Gelas-gelas berisi kopi panas tersaji, percakapan penuh canda dan nostalgia. Tapi di sela tawa itu, setiap dari mereka sesekali melirik ke arah tangga yang menuju lantai atas. Tangga itu dulu selalu mereka hindari, bukan karena rusak, tapi karena kejadian yang pernah terjadi di sana 12 tahun lalu. Kejadian yang tak pernah benar-benar mereka bicarakan. Di luar, angin mulai bertiup kencang, jendela bergetar, pintu belakang berderit sedikit. Mita yang duduk paling dekat langsung menutupnya. Tapi dari kegelapan luar, ia merasa ada mata yang menatapnya. Tatapan yang dingin seperti mengenalinya. Raka yang sedari tadi tampak gelisah, akhirnya berdiri. Ia mengajak semua orang untuk naik ke lantai atas. Sekalian nostalgia, kita lihat kamar-kamar lama, katanya sambil tersenyum paksa. Tangga tua itu mengeluh di setiap langkah. Bau apak semakin pekat. Damar berjalan paling belakang dan ia bersumpah mendengar langkah tambahan di belakangnya, meski ia tahu semua temannya sudah di depannya. Mereka berhenti di ujung koridor lantai atas. Di sana, ada satu pintu yang terkunci rapat. Yuda mencoba membukanya, tapi kuncinya berkarat. Raka hanya menatap pintu itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Pintu ini seharusnya sudah dibongkar waktu itu." Saat Raka berbalik untuk pergi, terdengar suara ketukan dari balik pintu. 1 kali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Semua membeku. Ketukan terakhir disertai suara lirih yang hampir tak terdengar, seperti seseorang memanggil nama mereka satu persatu.
Ketukan di pintu terkunci itu hanyalah awal. Malam semakin larut, kabut semakin tebal, dan di dalam villa, batas antara nostalgia dan teror mulai mengabur. Sesuatu yang terkubur di masa lalu kini menuntut untuk ditemukan. Suasana di koridor lantai atas terasa menekan. Mereka berdiri terpaku di depan pintu terkunci itu, mendengar bisikan samar memanggil nama mereka. Tidak ada yang berani berbicara, seolah takut suaranya akan memancing respon dari balik pintu. Raka, yang biasanya berani, malam itu hanya berbisik, "Kita turun dulu, gak usah buka pintu itu." Tapi saat mereka berbalik, terdengar suara gesekan di balik pintu, seperti kuku menggaruk kayu, memanjang, pelan, dan membuat bulu kuduk meremang. Begitu mereka sampai di ruang tengah, api perapian sudah menyala. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang menyalakannya. Api itu berkobar kecil, memberi cahaya hangat, tapi juga menampilkan sesuatu yang aneh di dinding. Bayangan berbentuk manusia berdiri tepat di tengah ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berkedip, dan tidak ada sosok nyata yang menjadi sumbernya. Andin memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napas. Tapi saat ia membukanya lagi, ia melihat sekelebat sosok perempuan bergaun putih berjalan di koridor samping. Gaunnya robek di bagian bawah, dan rambutnya menutupi wajah. Damar, yang duduk dekat jendela, tiba-tiba berkata pelan, "Kalian ingat nggak, waktu kita main di sini terakhir kali, malam itu ada yang hilang?" Ucapan itu membuat semua terdiam. Tidak ada yang ingin mengingat kejadian 12 tahun lalu. Kejadian saat salah satu teman mereka, Rani, tidak pernah kembali dari villa ini. Lampu gantung di ruang tengah bergetar, mengeluarkan bunyi berderik. Angin bertiup dari arah pintu belakang, padahal pintu itu tertutup rapat. Aroma besi berkarat kembali tercium. Kali ini lebih kuat. Mita memutuskan untuk ke dapur mengambil air, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu ia melangkah masuk ke dapur yang gelap, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki basah memanjang dari arah wastafel menuju ke pintu lemari kayu di sudut. Lemari itu sedikit terbuka, dan dari celahnya keluar suara napas berat, beratur, seperti seseorang yang bersembunyi di dalam. Mita mundur perlahan, tapi tiba-tiba pintu lemari itu terbanting terbuka lebar. Tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya gelap pekat. Tapi sebelum ia sempat berpaling, telinganya menangkap suara yang membuat darahnya membeku. "Kalian gak boleh pulang malam ini." Mita berlari kembali ke ruang tengah. Wajahnya pucat, namun sebelum ia bisa menceritakan apa yang ia lihat, suara dari lantai atas kembali terdengar. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara langkah kaki menuju tangga. Langkah itu pelan, tapi pasti, menuruni tangga tua yang berderik. Tidak ada yang bergerak. Mata mereka semua terpaku di ujung tangga yang setengah gelap. Sampai akhirnya, di anak tangga terakhir, terlihat ujung gaun putih yang lusuh, basah, dan meneteskan sesuatu yang merah ke lantai. Tidak semua kenangan layak untuk dikenang. Malam itu, villa tua bukan lagi sekadar bangunan penuh nostalgia. Ia menjadi saksi hidup atas kebohongan, rasa bersalah, dan rahasia yang telah terkubur selama 12 tahun. Dan kali ini, villa menuntut bayaran. Ujung gaun putih itu hanya terlihat sebentar sebelum menghilang ke kegelapan di tangga. Mereka semua membeku,
Tak ada yang berani mendekat. Damar, dengan napas berat, berkata, "Itu Rani." Nama itu membuat semua menegang. Rani adalah teman mereka yang hilang 12 tahun lalu di villa ini. Hilangnya Rani selalu mereka tutupi dari orang luar. Kepada polisi dan keluarga, mereka semua mengatakan Rani pulang lebih dulu. Tidak ada yang tahu kebenarannya, kecuali mereka berlima. Ketegangan pecah ketika suara keras terdengar dari dapur, seperti piring jatuh dan pecah. Yuda segera berlari ke sana, diikuti Raka. Tapi saat mereka sampai, dapur kosong. Pintu belakang terbuka, dan kabut tebal masuk perlahan. Mita yang masih gemetar menolak masuk dapur. Ia duduk di ruang tengah bersama Andin dan Damar. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi suasana semakin aneh. Perapian yang tadi menyala kini padam total, meninggalkan bara merah samar. Dari arah kabut luar, samar-samar terdengar suara tawa perempuan, lembut tapi membuat dada sesak. Mita menutup telinga, tapi tawa itu seakan langsung masuk ke kepalanya. Andin memegang bahunya, mencoba menenangkan. Beberapa menit kemudian, Yuda dan Raka kembali. Wajah mereka pucat. "Kita harus keluar sekarang," kata Raka. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, mereka menyadari sesuatu. Damar tidak di antara mereka. Mereka memanggil-manggil, berlari memeriksa setiap ruangan di lantai bawah. Tidak ada tanda-tanda Damar, hanya kesunyian yang pekat diselingi bunyi derit lantai di lantai atas. Raka memutuskan untuk mencari ke atas, meski yang lain enggan. Tangga tua itu kembali berderit di setiap langkah. Saat mereka sampai koridor atas, lampu di ujung berkedip-kedip. Pintu terkunci yang kemarin mereka lihat, kini terbuka sedikit. Raka mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, bau anyir langsung menyengat. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah kursi kayu tua yang menghadap jendela. Di kursi itu, ada kain putih kotor yang membungkus sesuatu. Saat Raka menarik kain itu, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya udara dingin yang menampar wajahnya. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Mereka berbalik dan melihat sosok Damar berdiri di ujung koridor. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Lalu ia berlari masuk ke dalam dan menghilang begitu saja, seperti diserap kegelapan. Andin menjerit. Raka berusaha menerobos masuk, tapi ruangan itu kini kosong lagi. Pintunya tertutup rapat, dan dari balik pintu terdengar suara Rani, jelas sekali berkata, "Sekarang tinggal 4." 12 tahun lalu, sebuah kesalahan mengubah segalanya. Malam ini, Villa Tua tidak hanya mengungkap rahasia, tapi juga menuntut keadilan. Pertanyaannya, siapa yang akan pulang dan siapa yang akan tinggal selamanya? Pintu kamar terkunci itu kembali hening. 4 dari mereka berdiri terpaku, tak berani bergerak. Nafas mereka terengah, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa bersalah yang semakin terasa menyesakkan. Raka menunduk, memegang kepalanya. "Kita nggak bisa terus gini. Kalau nggak selesai malam ini, kita semua nggak akan keluar dari sini." Mita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau mau bilang yang sebenarnya, Rak?" Dan malam itu, rahasia yang mereka simpan selama 12 tahun akhirnya terkuak. Dulu, di malam terakhir mereka bersama di villa ini, Rani dan Raka bertengkar hebat. Rani menuduh Raka mencuri uang hasil usaha kecil-kecilan mereka, sementara yang lain hanya diam, takut ikut terseret. Pertengkaran itu berakhir di lantai atas, di depan pintu kamar terkunci ini. Raka mendorong Rani. Terlalu keras, kepalanya membentur kusen pintu. Panik, mereka semua sepakat untuk menyembunyikan kejadian itu. Mereka menyeret tubuh Rani masuk ke kamar ini, menutup pintu, dan menguncinya. Setelah itu, mereka pergi, berpura-pura seolah Rani sudah pulang lebih dulu. Andin menangis terseduh. "Kita semua salah, kita semua bagian dari ini."
Suara langkah terdengar dari dalam kamar. Kali ini bukan hanya satu sosok, terdengar seperti lebih dari satu orang bergerak di dalam kamar. Ketukan pelan berpindah menjadi hantaman keras dari balik pintu, membuat kusennya bergetar. Lalu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam ruangan, kabut tipis berputar. Di tengahnya, berdiri Rani. Wajahnya pucat, mata hitam pekat, dan darah mengering di pelipisnya. Di belakangnya, Damar berdiri dengan pandangan kosong, seolah menjadi bagian dari ruangan itu. Rani tersenyum samar, tapi dingin. Aku sudah menunggu. Sekarang waktunya kalian menemani. Lampu di seluruh villa padam, suara teriakan memenuhi udara. Satu demi satu, mereka menghilang ke dalam kabut ruangan itu. Pagi harinya, villa tampak tenang. Tim pembongkar datang, menemukan pintu depan terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda penghuni, hanya 5 kursi kayu berdebu yang menghadap jendela, seakan menunggu seseorang duduk di sana. Dan di dinding, tergores tulisan samar. Malam terakhir, tidak pernah berakhir. Villa tua itu menyimpan rahasia yang tak semua orang berani ungkap. Apakah kalian berani tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir 5 sahabat itu? Jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan saksikan seluruh episode di channel kami. Karena misteri ini baru saja dimulai.